Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putra Idah dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu modul strategi pembelajaran, yaitu reading aloud. Yang pertama, pengertian reading aloud. Reading aloud atau membaca dengan keras atau nyaring adalah salah satu bentuk strategi atau cara membaca teks dengan bersuara keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi melalui pelafalan vokal atau konsonan, nada atau lagu ucapan, penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau fase ke dalam satuan-satuan ide, kecepatan kata, dan ekspresi. Reading aloud merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif. Banyak temuan hasil penelitian yang mengemukakan pentingnya membaca nyaring dalam suatu program membaca. Reading aloud atau membaca nyaring untuk anak-anak yang dilakukan setiap hari merupakan sesuatu yang penting untuk mengajarkan mereka menyimak, berbicara, atau menulis. Selanjutnya, langkah-langkah strategi reading aloud. Menurut Zaini, 2008, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam membaca menggunakan strategi reading aloud atau membaca nyaring adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Usahakan teks tersebut tidak terlalu panjang. Yang kedua, berikan kopian teks kepada siswa. Beri tanda poin-poin atau isu-isu yang menarik untuk didiskusikan. Yang ketiga, bagi teks dengan paragraf atau yang lain. Yang keempat, undang beberapa siswa untuk membaca bagian teks-teks yang berbeda-beda. Selanjutnya, ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat untuk menekan arti penting-penting poin tersebut, untuk bertanya atau memberikan contoh. Beri sisa waktu untuk berdiskusi jika mereka menunjukkan ketertarikan terhadap poin tersebut. Yang terakhir, akhiri proses dengan bertanya kepada siswa apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi reading. Setiap strategi yang diterapkan dalam sebuah pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Strategi reading aloud di samping memiliki banyak kelebihan karena strategi ini merupakan strategi yang mengacu keaktifan mental peserta didik, juga memiliki banyak kekurangan. Menurut Ismail 2008, kelebihan dan kekurangan strategi membaca reading aloud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pembelajaran membaca menggunakan strategi reading aloud yaitu: pertama, membina dan mengembangkan kemampuan daya fantasi peserta didik. Kedua, pelajaran dapat dihidangkan dengan lebih menarik bagi murid bila disajikan dalam bentuk membaca dengan keras. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang sopan. Keempat, peserta didik memperoleh kesempatan untuk menghayati suatu hiburan. Yang kelima, peserta didik memperoleh penambahan kekayaan pengalaman. Yang keenam, kegemaran dan ketertarikan akan suatu pelajaran dapat dipupuk dan dikembangkan. Keputusan batiniah dapat diperoleh murid dengan membaca sendiri dengan keras materi bacaan. Yang terakhir, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang lain bagaimana cara membaca yang baik. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan pembelajaran membaca menggunakan strategi reading aloud yaitu: yang pertama, peserta didik akan merasa bosan jika bacaan masih bersifat monoton. Yang kedua, peserta didik di kelas rendah masih belum bisa memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, terpupuknya suatu kebiasaan untuk menerima pelajaran harus dengan membaca. Daya afektifnya kurang berjalan. Yang keempat, tidak semua guru mampu memberi materi bahan bacaan yang menarik. Yang kelima, jika kelas-kelas yang berdekatan gaduh atau sedang belajar bernyanyi, maka penyajian dengan metode membaca tidak dapat efisien. Dan yang terakhir, rencana pelajaran tidak sesuai waktu yang diinginkan. Berikutnya, apakah strategi ini bisa digunakan di sekolah?
Strategi reading aloud bisa digunakan di dalam sekolah, karena strategi ini dapat membangun keterampilan literasi melalui pengenalan bunyi, intonasi, kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Reading aloud juga membantu anak menambah kosakata, terutama kosakata bahasa buku yang dipergunakan untuk membaca. Selain itu, penerapan strategi reading aloud mampu melihat mana siswa yang aktif secara fisik dan mana yang aktif secara mental. Aktif secara mental lebih diinginkan, seperti bertanya, berdiskusi, memberikan gagasan, serta menanggapi gagasan kelompok lain. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.